Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Haryanti. Saya adalah dosen dari Departemen Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Dalam video ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Video ini dibuat untuk keperluan pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Adapun isi dari video ini adalah yang pertama yaitu deskripsi mata kuliah, yaitu mata kuliah koralogi yang saya ampu bersama tim. Yang kedua adalah kemampuan yang diharapkan atau capaian pembelajaran. Yang ketiga adalah materi pembelajaran. Yang keempat adalah sistem pembelajaran. Yang kelima adalah metode pembelajaran. Yang keenam adalah interaksi dosen dan mahasiswa. Kemudian yang ketujuh adalah sistem penilaian mata kuliah. Dan yang terakhir adalah video proses dari pembelajaran mata kuliah koralogi, di mana saya akan menyampaikan contoh dari video pembelajaran hybrid yang saya lakukan. Untuk yang pertama yaitu deskripsi mata kuliah. Mata kuliah koralogi ini memiliki kode PIIK 6012. Mata kuliah koralogi ini ditujukan untuk mahasiswa semester 3 dan merupakan mata kuliah wajib. Tidak ada syarat mata kuliah untuk mengambil mata kuliah koralogi ini. Mata kuliah koralogi ini mempelajari bioekologi karang keras penyusun terumbu karang, di mana mahasiswa akan belajar untuk mengetahui jenis-jenis karang keras dan juga mengidentifikasi hewan karang hingga tingkat genus. Mahasiswa juga akan mempelajari mode reproduksi karang dan implikasinya terhadap struktur terumbu, komunitas terumbu, dan juga sebaran terumbu karang di dunia. Mahasiswa juga akan mempelajari nutrisi, jaring-jaring makanan di kawasan terumbu, kemudian simbiosisnya, dan juga fleksibilitas dari simbiosis tersebut, serta dampak dari perubahan iklim global, hingga mempelajari penyakit karang, serta bagaimana pemulihan ekosistem terumbu karang. Terdapat 5 capaian pembelajaran yang ditargetkan di mata kuliah koralogi. Yang pertama yaitu mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep-konsep terumbu dan juga bagaimana terbentuknya terumbu karang. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami jenis-jenis karang keras penyusun terumbu, proses dan metode identifikasinya. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu memahami reproduksi hewan karang dan juga mampu menjelaskan implikasi setiap mode reproduksi hewan karang terhadap sebaran dan distribusi terumbu karang di dunia, dan juga bagaimana struktur genetik kawasan terumbu. Untuk capaian pembelajaran yang keempat, mahasiswa diharapkan memahami pola penyediaan nutrisi dalam kawasan terumbu, kemudian tipe-tipe organisme dalam terumbu berdasarkan level tropiknya, pola-pola simbiosis dalam terumbu, simbiosis karang dan alga, fleksibilitas simbiosis, dan juga faktor-faktor fisiologi dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi fleksibilitas dari simbiosis tersebut. Dan yang terakhir, capaian pembelajaran yang diharapkan, mahasiswa diharapkan akan mampu menjelaskan keseimbangan komunitas mikrobial di kawasan terumbu karang dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculan penyakit karang, jenis-jenis penyakit karang, proses dan juga metode identifikasi penyakit karang, dan juga upaya pencegahan kerusakan terumbu karang. Selanjutnya untuk materi pembelajaran, terdapat 11 materi pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditargetkan. Yang pertama adalah capaian pembelajaran 1, yaitu di minggu pertama dengan materi pembelajaran mengenai pembentukan terumbu, zonasi dan tipe-tipe terumbu karang, dan juga distribusi terumbu. Kemudian di minggu kedua dan ketiga itu materi pembelajarannya adalah
taksonomi dan identifikasi binatang karang, meliputi identifikasi hingga tingkat life form dan juga genus, dan ini akan memenuhi capaian pembelajaran yang kedua. Kemudian untuk pertemuan 4 hingga 7 ini ditargetkan memenuhi capaian pembelajaran yang ketiga, di mana minggu keempat dan kelima materi pembelajarannya adalah konsep reproduksi seksual dan aseksual pada hewan karang, meliputi mode, tipe, dan juga mekanisme reproduksinya. Kemudian di pertemuan minggu ke-6 dan ke-7 meliputi bagaimana dispersal dan rekrutmen serta faktor-faktor yang mempengaruhi reproduksi hewan karang. Untuk capaian pembelajaran yang keempat itu akan ditargetkan dicapai melalui materi pembelajaran di minggu ke-9 hingga ke-12, di mana minggu ke-9 materi pembelajarannya adalah pengaruh cahaya tampak dan ultraviolet atau pengaruh lingkungan, dan juga suhu dan juga faktor pembatas lain yang mampu mempengaruhi sebaran hewan karang. Kemudian pertemuan ke-10 meliputi simbiodinium atau simbion pada hewan karang, kemudian bagaimana lingkungannya, tipe, fleksibilitas dari simbiosis tersebut, dan juga pembelajaran mengenai fenomena coral bleaching atau pemutihan karang. Kemudian di minggu ke-11 akan ada materi pembelajaran mengenai fisiologi karang, meliputi materi mengenai green fluorescence protein atau GFP dan juga ocean acidification. Di pertemuan ke-12 masih lanjut fisiologi karang yang meliputi respirasi dan juga fotosintesis. Kemudian untuk CPM K5 diharapkan dapat dipenuhi melalui materi pembelajaran di pertemuan ke-13 hingga ke-15. Di mana pertemuan ke-13 adalah materi pembelajaran mengenai komunitas mikrobial di terumbu, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculan penyakit karang, jenis-jenis penyakit karang. Di pertemuan ke-14 meliputi pembelajaran mengenai metode identifikasi penyakit karang dan juga upaya pencegahan dan eliminasinya. Yang terakhir di pertemuan ke-15 materi pembelajaran yang akan disampaikan yaitu usaha-usaha perbaikan terhadap kerusakan terumbu karang yang terjadi dan juga bagaimana upaya pencegahan kerusakan lebih lanjut. Untuk pertemuan ke-8 itu nanti akan berupa UTS, dan juga pertemuan ke-16 adalah berupa ujian akhir semester atau UAS. Selanjutnya terkait sistem pembelajaran yang kami lakukan di mata kuliah koralogi ini, terdapat 2 sistem pembelajaran, yaitu secara luring atau tatap muka langsung di kelas dan juga secara daring atau hybrid menggunakan sistem yang sudah disediakan oleh Undip, yaitu Microsoft Teams maupun Kulon Undip. Dan apabila kedua sistem tersebut tidak available atau sedang terkendala, kami juga bisa menggunakan sistem komersil seperti Zoom. Yang selanjutnya untuk metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran yang biasa saya lakukan ada 3. Yang pertama melalui ceramah, baik pada saat pengajaran luring maupun daring. Ceramah ini cocok untuk dilakukan karena di mata kuliah koralogi ini terdapat banyak hal-hal teoritis dan juga hafalan, terutama untuk melakukan identifikasi baik itu jenis karang, setingkat life form maupun genus. Jadi ada banyak istilah yang harus dihafalkan. Dan juga pada saat mempelajari penyakit karang itu juga ada banyak istilah yang harus diingat dan dihafalkan. Kemudian untuk mengingat kembali materi pembelajaran atau untuk melakukan evaluasi, biasanya saya akan meminta mahasiswa untuk melakukan
pengerjaan soal latihan atau diskusi ya, dengan mencari contoh maupun mempelajari kasus terkait materi pembelajaran. Dan diskusi ini dilakukan secara berkelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok yang agak besar. Dan biasanya diskusi ini dilakukan di pertengahan maupun di akhir tatap muka. Lalu metode pembelajaran yang ketiga itu ada project based learning. Project based learning ini biasanya berupa tugas, baik itu tugas individu maupun kelompok, yang akan kami berikan baik itu di pertengahan maupun akhir semester, dan biasanya berupa esai ataupun presentasi mengenai studi kasus maupun rangkuman materi. Biasanya project based learning ini mempelajari berbagai kasus terkait baik itu kerusakan terumbu karang maupun fenomena yang lainnya. Project based learning ini dapat juga membahas misalnya upaya pencegahan kerusakan terumbu karang dan juga success story atau cerita sukses dari upaya restorasi terumbu karang. Selanjutnya untuk interaksi dosen dan mahasiswa, jadi ada beberapa metode yang bisa kami lakukan. Yang pertama berupa forum diskusi interaktif, baik itu secara luring di kelas, berupa diskusi maupun tanya jawab. Kemudian yang kedua adalah dengan mengerjakan contoh soal maupun tugas, dan ini juga bisa dilakukan secara luring di kelas maupun secara daring melalui kelas online. Yang ketiga, interaksi dosen dan mahasiswa bisa dilakukan secara privat. Jadi apabila mahasiswa masih memiliki pertanyaan atau ada topik yang ingin ditanyakan, mereka dapat bertemu dengan saya di kampus atau mengirimkan chat melalui WhatsApp ataupun mengirimkan pertanyaan melalui email. Selanjutnya, untuk sistem penilaian mata kuliah koralogi itu terdiri dari penilaian nilai aktivitas partisipatif sebesar 20% yang terdiri dari presensi atau kehadiran di kelas. Biasanya presensi atau kehadiran di kelas ini minimal adalah 75% dari total tatap muka yang ada. Kemudian nilai aktivitas partisipatif ini juga dinilai dari keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan juga tanya jawab di dalam tatap muka. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai hasil proyek. Ini biasanya dari project based learning. Nilai hasil proyek ini biasanya didapatkan di nilai tugas di akhir perkuliahan sebesar 30%, baik berupa tugas individu maupun tugas kelompok. Selanjutnya ada juga nilai tugas sebesar 10% yang biasanya berupa tugas yang diberikan di pertengahan perkuliahan untuk evaluasi. Kemudian ada juga nilai kuis sebesar 10% yang biasanya merupakan rerata dari beberapa kuis yang dilakukan di beberapa tatap muka. Dan yang terakhir adalah nilai ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester yang masing-masing bobotnya adalah 15%. Sistem penilaian ini kami sampaikan di awal perkuliahan agar mahasiswa dapat memperhatikan dan juga memperkirakan bagaimana mereka bisa menitikberatkan fokus mereka, baik apakah itu di aktivitas partisipatif, nilai hasil proyek maupun nilai tugas dan nilai kuis. Sedangkan untuk nilai UTS dan UAS ini bersifat wajib, jadi harus diikuti. Kemudian untuk nilai akhir mata kuliah koralogi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Undip, nilai dari angka 80 hingga 100 yaitu nilai A dengan bobot nilai sebesar 4.
kemudian nilai 70 hingga 79,99, nilainya B dengan bobot nilai sebesar 3, nilai angka 60 hingga 69,99, yaitu C dengan bobot nilai 2, nilai 50 hingga 59,99, nilainya D dengan bobot nilai 1, dan yang terakhir nilai 0 hingga 49,99, nilainya adalah E dengan bobot nilai 0. Baik, selanjutnya adalah video proses pembelajaran. Kali ini saya akan menyampaikan video proses pembelajaran yang saya lakukan secara hybrid, ya, daring, yang biasanya saya lakukan saat saya sedang berada di lapangan. Baik, selamat menyaksikan video pembelajaran yang akan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, itu. Terima kasih ya kalian sudah mau hadir di kelas hybrid hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa hadir langsung di sana karena saya sedang ada konferensi di luar ya. Hari ini saya akan mengajar tentang taksonomi dan juga identifikasi koral ya. Ini part 1, nanti part 2-nya kita akan lanjut minggu depan. Oke, mungkin langsung saja. Minggu kemarin kan kalian sudah belajar sedikit ya tentang perkenalan apa itu koral atau karang ya, dan apa itu coral reef. Saya mau tanya, eh, semoga kalian sudah tahu ya, koral itu tumbuhan atau hewan? Hewan. Hewan ya, yakin? Ya, betul sekali. Koral itu hewan ya. Jadi walaupun kelihatannya seperti taman bunga seperti ini ya, mereka itu dibentuk dari hewan ya. Jadi kalau coral reef itu apa? Terumbu yang ya menyusun banyak individu dari karang atau Ya, koral. ya betul sekali ya. Jadi terumbu karang itu disusun oleh banyak individu koral ya. Jadi eh, banyak hewan karang atau koral di situ yang berbagai bentuk seperti itu. Kemudian mereka menyusun yang namanya terumbu karang seperti di foto ini ya. Oke, eh, kalian sudah tahu kan koral itu hewan ya. Jadi sebetulnya koral itu sangat dekat ya, kekeluargaannya atau kekerabatannya itu dengan hewan-hewan lain yang mungkin kalian sudah familiar ya, seperti ubur-ubur atau jellyfish. Kemudian ada oktokoral ya, atau apa namanya, soft coral biasanya. Kemudian ada fire coral dan juga ada anemon ya. Anemon juga kalian pasti sudah familiar ya. Nah, ini heksakoral ini adalah yang biasa kita sebut dengan karang keras ya, atau karang yang bisa membentuk terumbu seperti itu. Nah, semua hewan ini itu masuk ke dalam satu filum yang sama, yaitu filum Cnidaria ya. Oke, nah kesamaannya apa sih? Jadi mereka semua itu punya yang namanya stinging cell atau nematosis di epidermis mereka ya. Kalau kalian pernah diving lalu iseng-iseng pegang sesuatu, ya, walaupun tidak disarankan ya, mungkin kalian pernah tersengat sesuatu ya. Nah, itu biasanya sengatannya itu berasal dari stinging cell ya. Atau kalau misalnya kalian berenang nggak sengaja kena jellyfish gitu ya, nah itu kalian sedang kena yang namanya stinging cell. Jadi stinging cell ini biasanya memang mereka pakai ya, hewan-hewan ini pakai untuk menangkap mangsa seperti plankton atau eh, mangsa-mangsa kecil yang lainnya, plankton, udang seperti itu ya. Oke, jadi eh, karang pembentuk terumbu eh, atau yang biasa kita sebut karang keras itu jenisnya ada beberapa ya, tapi yang paling utama itu dari ordo Scleractinian, ini yang paling atas ya. Jadi paling banyak dia komposisinya di terumbu karang. Terus selain Scleractinian ada juga yang bisa membentuk membentuk karang keras ya, membentuk rumah yang apa namanya, yang berupa kalsium karbonat itu dari precious coral, dari octocoral ya. Lalu ada organ pipe coral, blue coral ya, itu masih sepupunya si Scleractinian ya.
Cuma kalau scleractinian itu tentakelnya ada 6 atau kelipatannya. Kalau yang octocoral itu tentakelnya 8 ya biasanya. Terus ada juga dari kelas hydrozoa itu fire coral ya, dia bisa membentuk apa namanya koloni yang keras juga ya. Nah, mereka bersama-sama membangun tadi struktur terumbu. Oke, sampai di sini jelas? Lalu, Oke, nah membangunnya itu bagaimana sih? Jadi karena mereka itu hewan, eh oh sorry, saya miss ini tadi ya. Jadi kebanyakan memang dari Ordo Scleractinia ya sebagai pembentuk terumbunya. Tapi tadi ada sepupu-sepupunya juga yang mereka itu juga bisa membentuk karang keras ya. Cuma hari ini kita fokus ke Scleractinian coral dulu ya. Oke, next. Jadi bagaimana sih mereka bisa membangun struktur terumbu? Jadi kalau kita bicara hewan, kita bicara uh, early life stage-nya dulu. Jadi mereka pada saat masih kecil, mereka berbentuk planula, jadi seperti telur yang bisa berenang seperti itu. Lalu mereka akan settle dan membentuk polip ya. Lalu mereka akan bertumbuh, membelah diri ya, jadi banyak. Dan pada akhirnya mereka akan membentuk koloni. Koloni inilah yang apa namanya? Rumahnya itu berupa struktur karang keras tadi ya. Nah, si karang keras ini mereka kan ada berbagai bentuk ya, ada yang bercabang, ada yang bulat seperti batu. Nah, bersama-sama mereka membentuk struktur terumbu seperti ini ya. Jadi mirip taman bunga tapi sebetulnya mereka semua ini adalah hewan ya. Oke, kalau kita bicara identifikasi koral ya atau identifikasi hewan karang, nah biasanya kita mainnya di jumlah tentakel dulu nih, karena kan kita mau melihat apakah dia masuk ke heksakoral atau oktokoral ya. Cuma kalau di lapangan akan sangat sulit ya menghitung jumlah tentakel sambil diving ya, apalagi kalau arusnya kencang. Nah, biasanya kita lihat dari life formnya terlebih dahulu. Kita hafalkan life form ya. Jadi si hard coral ini punya berbagai life form yang khas ya. Nah, setelahnya baru nanti kita lebih detail ke bentuk koralit, jumlah tentakel, dan juga kalau mau identifikasi sampai spesies itu mungkin kita bisa lihat secara molekuler ya dari gennya ya. Oke, nah kalau kita membicarakan life form dari hard coral itu ada eh, yang paling mudah diingat ya, itu ada yang branching atau bercabang, lalu ada encrusting atau merambat ya, lalu ada submasif dia bercabang juga tapi lebih besar cabangnya, jadi kita biasanya bilangnya seperti kolom ya atau kolumnar. Lalu ada yang tabulate membentuk seperti meja atau kanopi. Folios itu seperti lembaran daun ya. Mushroom ya, seperti namanya mushroom, dia bentuknya seperti jamur. Dan juga ada istilah digitate ya. Nah, kalau saya kasih contoh seperti ini, kira-kira kalian bisa menebak nggak? Yang ini apa ini? Kursor saya kelihatan nggak? Ya, ini apa nih? Life formnya? DC, Ya, betul. Kalau yang tengah ini, atas, tengah atas, masif ya. Oke, kalau yang ini? Encrusting ya, betul. Tapi dia nggak terlalu kelihatan ya kalau dari atas ya. Kalau yang ini, Olios, ya betul sekali. Kalau yang ini, Tabule, tabulate. Yang ini, Mushroom, oke. Oh, betul semua. Wah, sudah jago ya. Oke, itu beberapa bentuk dasar ya. Tapi sebetulnya ada beberapa istilah lain ya. Nanti mungkin untuk identifikasi secara lebih detail itu ada yang corimbus juga, ada yang digitate. Nah, ini bedanya itu tipis-tipis ya. Nah, minggu depan itu kita akan belajar lebih detail ya. Kalau kita ingin identifikasi sampai ke level genus, ada selain ini ya, koral masif misalnya, atau koral mushroom misalnya. Nah, nanti di depannya itu ada angka A. Nah, A ini apa? A ini dari genus Acropora. Karena genus Acropora ini berbeda dengan yang lain ya. Dia punya ciri khas. Nah, minggu depan ya nanti saya jelaskan ya.
Nah, tapi mungkin kalian ingat-ingat dulu istilah-istilah yang di atas ini ada branching, ya, kemudian encrusting, foliose, massif, submassif, mushroom. Nah, terus ada tambahan tadi melopora atau karang api ya, sama heliopora atau karang biru ya. Nah, saya ingin kalian fokus dulu ke beberapa bentuk pertumbuhan yang mirip satu sama lain ya. Jadi mushroom, encrusting, sama foliose itu mirip ya, karena mereka sama-sama bentuknya tipis dan seperti lembarannya. Kalau mushroom, kenapa disebut mushroom? Karena mereka memang bentuknya seperti jamur, terutama pas masih kecil ya. Waktu mereka masih menempel di substrat, jadi mereka punya seperti batang di bawah apa namanya tubuhnya itu, jadi bentuknya benar-benar seperti jamur ya. Nanti kalau sudah besar, karena batangnya terlalu kecil dan tubuhnya sudah besar, dia akan patah sendiri ya. Dan nanti dia akan menjadi koral yang solitari ya. Jadi dia akan apa tidak attach atau tidak menempel di substrat. Ada juga yang berkoloni ya. Jadi satu mushroom itu ada beberapa individu di situ ya. Ada beberapa mulut di situ. Kemudian kalau untuk laminar dan encrusting bedanya apa? Kalau yang laminar itu biasanya dia tidak menyentuh substrat ya, jadi dia tumbuhnya agak radial dan dia agak ke atas ya. Dia mencari matahari ke arah vertikal seperti itu ya. Terus dia bentuknya tipis seperti itu. Kalau encrusting, nah dia pertumbuhannya itu lebih ke horizontal, jadi ke samping ya. Dan dia biasanya menempel di substrat seperti itu. Nah, ini ada contoh yang sebelah kiri ini dia horizontal growth, tapi dia ada vertical growth-nya juga di tengah ya. Jadi dia membentuk sedikit cabang ya di bagian tengahnya. Tapi kalian bisa bilang ini yang encrusting seperti itu. Terus di sebelah kanan ini juga kanan bawah ini ada juga yang encrusting ya. Nah, kemudian bedanya tabulate sama digitate. Kalau tabulate ini jelas ya dia lebar, dia membentuk table ya atau meja. Kalau yang digitate ini dia biasanya cabangnya langsung dari base-nya atau dari dasarnya ya. Akan ada cabang yang bentuknya vertikal ke atas ya. Nah, kalau yang ini kira-kira ini tabulate atau bukan ya? Ada yang tahu? Paling paling bagus. Oke, jadi ini agak unik ya. Ini yang dinamakan corimbus. Jadi dia adalah pertengahan dari tabulate dan digitate ya. Jadi dia table tapi dia punya percabangan yang lebih kompleks seperti itu. Jadi ini corimbus ya. Cuma corimbus tuh nggak ada singkatannya. Jadi biasanya kita untuk mudahnya kita bilang dia tabulate seperti itu. Oke, sampai di sini paham ya? Paham? Ah, Paham ah, ya? Oke. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum saya tutup, ada yang ingin bertanya? Silakan untuk materi hari ini atau yang lain. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Lia Zahra Bu, saya izin bertanya, kira-kira apa fungsi dari terumbu karang atau coral reef bagi kehidupan manusia? Terima kasih Bu. Oke, fungsi terumbu karang untuk kehidupan manusia itu ada banyak ya. Kita bisa lihat dari segi ekonomisnya terutama, kemudian dari segi ekologis dan juga dari segi education ya. Kalau dari segi ekonomis itu tentu mereka adalah rumah bagi banyak komoditas seafood ya, seperti ikan, cumi-cumi dan lain sebagainya yang itu nanti akan kita konsumsi. Kalau dari segi ekologis, dia adalah pelindung ekosistem pantai. Jadi kalau tidak ada terumbu karang, nanti hantaman ombak itu akan langsung ke pantai ya. Jadi kalau kita lihat tempat-tempat yang karangnya sudah rusak, biasanya pesisirnya juga sudah mulai terkena abrasi seperti itu karena tidak ada yang menahan gelombang. Lalu untuk segi edukasi itu ya kita bisa pakai terumbu karang untuk sarana pembelajaran seperti itu ya. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.